Halo guys, balik lagi di Kacamata Film. Kali ini saya akan membawakan atau merangkum sebuah alur cerita film yang dimana cerita ini mengisahkan tentang sang kesatria naga yang menyelamatkan dunia kungfu. Dan nama film ini yang berjudul Kung Fu Panda 2. So, bagaimana keseruannya? Langsung saja tarik cangcut kalian, gulingkan badan kalian, tarik selimut kalian, dan jangan lupa subscribe. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah kota. Kita sebut saja nama kota itu dengan nama kota Gongmen. Dan di sini kita juga diperlihatkan dengan sang putra mahkota yang bernama Lord Sen, yang dimana ia sangat tergila-gila dengan namanya sebuah kembang api. Pun terlihat di sini, Lord Sen telah diramalkan oleh seekor domba Garut yang mengatakan kalau Lord Sen akan dikalahkan dengan seorang kesatria yang berwarna putih hitam. Di sini Lord Sen yang mendengar hal itu, ia pun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi kaum panda yang ada di tempat tersebut. Orang tua Lord Sen yang mengetahui kelakuan putranya, mereka pun memutuskan untuk mengusir Lord Sen dari istana, dan scene pun berpindah ke beberapa tahun kemudian. Terlihat di sini Lord Sen dan juga anak buahnya sedang membuat sebuah alat tempur. Namun sayangnya di sini mereka kekurangan sebuah bahan logam, dan alhasil di sini Lord Sen pun memutuskan kepada seluruh anak buahnya untuk mencari logam di seluruh desa. Villages. China. Scene pun berpindah ke tokoh utama kita yang bernama Po, yang sedang melakukan sebuah tantangan yang dimana ia bertekad ingin memasukkan banyak sekali kue ke dalam mulutnya. Dan tak lama di sini Po pun dipanggil oleh gurunya, yaitu Master Shifu. Sesampainya Po berhadapan dengan Guru Shifu, di sini ia pun menanyakan kepada Guru Shifu apakah ada penjahat yang harus ia hentikan. Namun di sini Guru Shifu pun mengatakan kepada Po kalau Po harus mempelajari sebuah ilmu yang bernama ilmu ketenangan batin. Dan di saat Po dan juga Guru Shifu sedang asik mengobrol, tak lama di sini Tigris pun datang memberitahu kepada Po kalau desa musik sedang diserang. Di sini Po pun langsung OTW bersama teman-temannya ke desa musik. You serious? Saat Po dan kawan-kawannya selesai membereskan para perampok, terlihat di sini ada sang ketua perampok yang ingin menghajar Po. Di sini Po yang berniat ingin melawan sang ketua perampok itu, namun ternyata di sini sang ketua perampok itu menggunakan sebuah logo mata yang membuat Po malah teringat kembali dengan sang ibu. Dan alhasil di sini Po yang tidak fokus pun terkena hantaman dari sang ketua perampok tersebut. Scene pun berpindah ke sebuah kedai makan yang dimiliki oleh sesosok bebek. Kita sebut saja nama bebek itu dengan nama Mr. P. Dan tak lama di sini Po pun menghampiri kedai tersebut. Ternyata Mr. P adalah ayah dari Po. Di sini Po pun mengajak ayahnya untuk berbicara empat mata. Po pun menjelaskan kalau di saat dirinya sedang menghadapi beberapa perampok, ia melihat salah satu perampok itu menggunakan sebuah logo mata, dan ia pun mengingat tentang dirinya yang kecil dan juga sang ibu. Di sini Mr. P yang mendengar hal itu cukup kaget, dan di sini Po pun menanyakan kepada ayahnya siapakah dirinya, dari mana asal dirinya. Ini Mr. P pun menjelaskan kepada Po kalau Po benaran bukan anak kandungnya melainkan anak angkatnya, yang dimana dulunya Mr. P menemukan Po di saat Mr. P akan mengambil beberapa sayuran. Dan di sini Mr. P melihat kalau Po sedang berada di dalam keranjang lobak. Awalnya Mr. P tidak ingin mengambil Po, namun dikarenakan tidak ada satupun orang yang mengambil Po, alhasil di sini Mr. P pun mengambil Po dan mengadopsi Po sampai Po besar. Fed you?
gave you a bath, and fed you a... Setelah sang ayah menceritakan tentang masa lalunya Po di sini, Po pun masih merasa kalau dirinya belum mengetahui siapa dirinya yang asli, dan Shin pun beralih ke kota Gongmen. Terlihat di sini ada dua master yang sedang berlatih, yaitu Master Buaya dan juga Master Banteng yang diawasi oleh seorang Master Badak. Dan sementara itu di luar terlihat di sini Lord Shen yang mendatangi kembali kerajaannya. Setelah Lord Shen masuk ke dalam istananya, ia pun memerintahkan kepada ketiga master untuk keluar dari istananya. Namun di sini ketiga master itu enggan untuk keluar dari istana Gongmen, dan alhasil di sini pertarungan pun terjadi. Lalu Shin pun berpindah kepada Sifu dan juga Po yang mendapatkan kabar kalau sang Master Badak telah meninggal. Di sini mereka semua tidak mempercayai hal tersebut. Dan Master Sifu pun langsung menyuruh Po dan juga kelima kesatria untuk mengalahkan Lord Shen dan juga menghancurkan alat yang telah dibuat oleh Lord Shen. This weapon and bring... Okay, here we go! Guys, let's go! Lalu singkatnya di sini Shin pun berpindah ke malam harinya. Terlihat di sini Po dan kawan-kawan yang sedang tertidur di atas sebuah perahu. Di sini Po pun bermimpi kalau dirinya bertemu dengan kedua orang tuanya. Namun ternyata di sini kedua orang tua Po itu telah menukarkan Po dengan sebuah lobak yang bisa berkungfu. No. Yang membuat Po pun terbangun dari tidurnya dan ia pun memutuskan untuk keluar. Dan terlihat di sini Po pun mencoba untuk melatih ilmunya, yaitu ketenangan batin. Namun sayangnya ia tidak bisa melakukan hal tersebut yang membuat dirinya pun langsung rungsing sendiri. Shin pun berpindah kepada Lord Shen yang sedang menanyakan kepada sang peramal tentang dirinya. Dan di sini sang peramal itu pun tetap menjawab kalau Lord Shen akan dikalahkan dengan sosok pendekar yang berwarna hitam dan putih. Namun di sini Lord Shen tidak mempercayainya dikarenakan dirinya yang sudah menghabisi semua kaum panda. Dan tak lama di sini datanglah anak buahnya yang mengatakan kalau dirinya baru saja bertemu dengan sosok panda yang ahli dalam kungfu. Di sini Lord Shen yang mendengar hal itu pun langsung meminta kepada sang anak buah untuk membawakan pandanya ke hadapan dirinya. Shen pun berpindah lagi kepada Po dan juga teman-temannya yang baru saja tiba di kota Gongmen. Terlihat di sini Po yang awalnya ingin langsung menyerang ke istananya Lord Shen. Namun di sini Mantis melarang Po dan mengatakan kalau tempat itu telah dipenuhi oleh para serigala. Dan hasil di sini Po dan juga teman-temannya pun harus menyelinap agar mereka bisa masuk ke dalam istana. Di saat lima kesatria itu mulai mengendap-endap, terlihat di sini Po malah menggunakan sebuah kostum naga untuk menyelinap. Dan di saat Po dan juga kelima kesatria ingin pergi ke istana, terlihat di sini mereka yang melihat ada warga yang telah dipalak oleh prajurit Lord Shen. Po dan kawan-kawan pun langsung memberikan pelajaran kepada anak buah Lord Shen tersebut. Sang warga itu pun memberikan info kepada Po dan juga teman-temannya kalau dua master lagi itu masih hidup, yaitu Master Buaya dan juga Master Banteng, yang dimana sekarang mereka berdua sedang ada di dalam penjara Gongmen. Dan setelah sang warga memberikan info kepada Po dan juga teman-temannya, di sini mereka pun malah dikejar-kejar oleh anak buahnya Lord Shen. Jadi di sini Po dan yang lainnya pun telah tiba di depan penjara Gongmen. Terlihat di sini Mantis pun langsung melumpuhkan dua penjaga yang sedang berjaga di penjara tersebut. Po berhasil masuk ke dalam penjara Gongmen. Terlihat di sini ia pun langsung mencari kedua master tersebut dan akhirnya di sini Po pun bertemu dengan kedua master tersebut. Di sini Po pun langsung ingin mengajak kedua master tersebut untuk melawan Lord Shen. Namun di sini kedua master itu mengatakan
kalau dirinya tidak mau lagi melawan Lodsen, dikarenakan apabila mereka melawan Lodsen akan menembakkan meriamnya ke kota. Tak lama di sini, Po dan yang lainnya pun malah dihampiri oleh anak buahnya Lodsen. Namun untungnya di sini dua anak buahnya masih bisa dilumpuhkan, dan terlihat di sini ada satu anak buahnya yang melarikan diri, yang membuat Po dan juga kelima kesatria itu pun harus mengejar anak buah tersebut. Kejar-kejaran itu pun berakhir tepat di istananya Lodsen, yang membuat Po dan juga kelima kesatria itu pun langsung ditangkap. You can chain my Okay. Did you just call? No way. Sesampainya Po dan juga teman-temannya di hadapan Lodsen, terlihat di sini Po yang langsung berlari menuju ke arah senjata yang dimaksud. Namun ternyata itu hanyalah sebuah pajangan senjata, dan senjata aslinya tepat berada di hadapan mereka semua. Di sini Lodsen pun langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk menembak Po dan juga kelima kesatria menggunakan alat tersebut. Namun di saat sang anak buah ingin menyalakan alat tersebut, ternyata Mantis malah mematikan sumbu alat tersebut, dan bersama dengan itu Tigris pun berhasil melepaskan borgol yang mengikat mereka semua. Kelima kesatria itu pun langsung mencoba untuk menghancurkan alat tersebut, dan terlihat di sini Po yang sedang berhadapan dengan Lodsen, dan alangkah apesnya di sini Po melihat tanda yang membuat dirinya mengingat tentang ibunya dan juga para panda-panda yang lain yang telah dibantai, yang membuat Po tidak fokus, dan Lodsen pun berhasil kabur ke gedung seberang. Sesampainya Lodsen di gedung seberang, ia pun langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk menembakkan alat tersebut kepada Po dan juga yang lainnya. Untungnya di sini Po dan juga kelima kesatria itu masih bisa selamat, dan terlihat di sini mereka pun kembali lagi ke penjara Kongmen, dan sesampainya mereka di dalam, terlihat di sini Po pun mencoba untuk memberikan alasan mengapa Lodsen bisa lepas. Di sini Tigris yang mendengar alasannya Po pun tidak percaya, dan ia pun meminta kepada Po jujur tentang mengapa Po bisa melepaskan Lodsen begitu saja. Namun di sini Po tetap tidak menjawab, yang membuat Po pun langsung diserang bertubi-tubi oleh Tigris, dan tak lama di sini akhirnya Po pun buka mulut tentang tragedi yang telah menghilangkan nyawa ibunya, yang dimana Lodsen ada di tempat tersebut. Setelah Tigris mendengar ceritanya Po, ia pun memutuskan untuk tidak membawa Po. Lalu scene pun berpindah lagi kepada sang peramal yang sedang menasehati Lodsen agar dirinya menghentikan semua ini supaya kedua orang tuanya tenang di alam sana. Namun di sini Lodsen tidak memperdulikan hal tersebut dan malah mengusir sang peramal. Sementara itu di luar, terlihat di sini Po yang mencoba untuk mengendap-endap masuk ke dalam markasnya Lodsen. Akhirnya di sini Po pun berhasil bertemu kembali dengan Lodsen, dan di sini Po pun meminta kepada Lodsen untuk menjelaskan tentang tragedi yang menimpa kaum panda. Namun di sini Lodsen tidak menceritakannya, malah menendang sebuah rantai yang membuat Po langsung tergantung. Dan sementara itu di bawah, terlihat di sini Tigris dan juga yang lainnya sedang mempersiapkan sebuah peledak untuk meledakkan tempat tersebut. Dan di saat peledak itu akan menyala, di sini Tigris dan yang lainnya pun melihat kalau Po sedang kesusahan, mereka pun langsung bergegas mematikan peledak tersebut. Kembali lagi kepada Po yang berhasil menyudutkan Lodsen, dan di sini Po pun meminta kepada Lodsen untuk bercerita tentang tragedi yang menimpa kaum panda. Namun di sini Lodsen malah membuka sebuah alat, dan alat itu pun langsung menembak ke arah Po. Untungnya di sini Po pun diselamatkan oleh sang domba peramal, dan di sini sang domba peramal itu pun memberikan sebuah minuman atau
ramuan kepada Po agar Po cepat sembuh. Dan tak lama di sini Po pun menanyakan tempat apakah ini, dan di sini terlihat Po yang melihat kalau dirinya berada di tempat itu sewaktu kecil. Ternyata tempat ini dulunya adalah rumah para kaum panda yang telah dibantai oleh Rotzen. This was a trouble. Setelah Po flashback tentang masa lalunya, terlihat di sini ia pun mencoba untuk melatih ilmunya, yaitu ketenangan batin, sambil mengingat kembali tentang dirinya yang ternyata diletakkan oleh sang ibu sendiri di gerobak sayur, dikarenakan sang ibu yang akan mengalihkan perhatian Rotzen dan juga para anak buahnya. Tim pun berpindah kepada Tigris dan juga yang lainnya. Ternyata mereka semua telah tertangkap oleh Rotzen, dan terlihat di sini Rotzen pun langsung menyuruh semua armada kapalnya untuk segera berlayar, dikarenakan dirinya yang akan segera menaklukkan Cina. Tak lama terlihat di sini Po pun muncul kembali. Di sini Po mencoba untuk menggertak Rotzen, namun sayangnya dikarenakan jarak mereka yang terlalu jauh yang membuat Rotzen tidak mendengar apa perkataan yang Po ucapkan. Dan di sini Rotzen pun menyuruh kepada anak buahnya untuk segera menembak Po, dan terlihat di sini Po pun mencoba untuk menghindarinya, dan akhirnya di sini Po pun mendarat tepat di kapalnya Rotzen. No, you don't. Membuat Po bisa melemparkan sebuah kampak yang tepat ditangkap oleh Monkey, dan mereka pun langsung melepaskan rantai. Dan akhirnya di sini Tigris dan kelima ksatria pun bisa membantu Po untuk melawan semua anak buahnya Rotzen. Di saat Po dan juga kelima ksatria sedang membereskan anak buahnya Rotzen, dan tak lama di sini terlihat kedua master, yaitu Master Buaya dan juga Master Banteng, muncul membantu, dikarenakan mereka mendapatkan rujukan dari Master Shifu. Dan di sini Master Shifu pun langsung menyuruh Tigris untuk menghalangi jalannya menuju ke pelabuhan menggunakan sebuah kapal. Sementara itu di sini Rotzen yang melihat kalau jalannya ditutup, ia pun memutuskan untuk menembakkan meriamnya, meskipun di depannya banyak sekali anak buahnya yang kemungkinan akan terkena tembakan. Akhirnya di sini perahu Rotzen dan juga para anak buahnya pun berhasil keluar dari pelabuhan, dan terlihat di sini Po dan juga yang lainnya yang sudah mulai terkapar. Di sini Po pun memutuskan untuk bangkit lagi agar dirinya bisa menghentikan Rotzen, dan terlihat di sini Rotzen yang melihat Po bangkit lagi, ia pun menyuruh semua kepada anak buahnya menembak Po. Mengejutkannya di sini Po bisa menangkis semua tembakan yang dikirim oleh Rotzen. Akhirnya di sini Po pun berhasil menghancurkan kapal yang ditunggangi oleh Rotzen. Di sini Rotzen yang melihat kalau alat tempurnya rusak, ia pun tidak mempercayai hal tersebut, dan di sini Po pun mencoba untuk menasehati Rotzen, namun di sini ia malah tidak memperdulikannya dan malah menyerang Po, yang membuat perduelan pun terjadi. Saat Rotzen dan juga Po sedang sengit-sengitnya berduel, di sini Rotzen pun tidak sengaja memutus tali yang mengakibatkan dirinya tertimpa oleh senjatanya sendiri, dan untungnya di sini Po bisa menghindari hal tersebut dan ia pun selamat. Scene pun berpindah kepada Mr. Pink yang sedang dimarahi oleh seorang customer dikarenakan sang kesatria naga tidak hadir di tempat tersebut, yaitu Po. Dan terlihat di sini Mr. Pink pun mengatakan kalau Po sedang menyelamatkan Cina sambil
menangis. Dan tak lama di sini Po pun datang ke tempat tersebut sambil membawa lobak. Akhirnya di sini Po pun mengatakan kalau dirinya setelah tahu siapa asal dirinya, dan film pun ditutup dengan kamera yang menyorot entah kemana dan memperlihatkan satu panda, dan ternyata masih banyak panda yang lain yang tinggal di tempat tersebut. Dan film pun tamat.